Shalom, salam sejahtera, sahabat Bude dimanapun berada. Jumpa lagi di Daring Budes Sharing. Senang banget ketemu lagi dan kiranya teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat, penuh damai sejahtera dan tetap semangat. Tetap semangat apapun keadaannya karena kita tahu pasti segalanya baik-baik saja dan bahkan segalanya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kali ini kita mau bersharing sesuatu yang mungkin bisa buat kita secara pribadi kita mau belajar, atau mungkin kita bisa cek and recheck ya kalau memang kita sedang menunggu jodoh dari Tuhan. Mungkin kita selalu dengar ya bahwa setiap dari kita yang mungkin rindu gitu untuk punya pasangan, atau ya kita sebut pingin ketemu jodoh katanya gitu ya, tapi kan kita pingin ya karena kita tahu bahwa sebuah pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Jadi kita selalu diingatkan oleh orang tua kita, jangan salah pilih, harus benar-benar cek and recheck semuanya. Bahkan yang utama adalah kita harus berdoa, karena kita tahu dan percaya bahwa jodoh yang terbaik adalah yang datang dari Tuhan. Nah, kita pengen tahu nih, bagaimana sih itu jodoh yang dari Tuhan, dan kiranya bukan hanya kita cek calon jodoh kita itu, atau kita boleh lihat-lihat atau cek and recheck kanan kiri, tetapi kita juga pengen nih belajar untuk menjadi pribadi yang seperti ini, karena tentunya kita juga ingin menjadi seseorang yang akhirnya menjadi jodoh seseorang yang di sana gitu. Karena kita tahu bahwa bagaimana jodoh kita ya, seperti orang bijak bilang, bagaimana jodoh kita itu adalah sebaik-baiknya cerminan diri kita. Jadi kita harus menyiapkan diri juga untuk menjadi pribadi seperti apa yang terbaik, agar kita pun pantas untuk dapat jodoh yang terbaik. So, teman-teman, yuk kita sama-sama sharing di sini. Seperti apa sih pribadi yang baik itu? Seperti apa sih yang jodoh dari Tuhan? Oke. Jodoh dari Tuhan seperti apa dan bagaimana, dan kita juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang seperti ini agar kita pun dapat jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Poin 1, ia atau kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana itu pribadi yang takut akan Tuhan? Takut di sini sebenarnya bukan dalam konotasi yang kita bisa dibilang takut karena kita takut akan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi, atau takut yang negatif, bukan. Tapi takut di sini dalam hal takut akan Tuhan itu lebih kepada bagaimana ia adalah pribadi yang begitu hormat, begitu respect, begitu mengagumi satu pribadi yang ia kagumi, yaitu Tuhan sendiri. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa ciri-cirinya. Ya, kita bisa dibilang fear of God, takut akan Tuhan, tentunya akan terlihat dari bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya, bagaimana perkataannya dan perbuatannya. Tapi mungkin dari semua hal-hal itu dia melakukannya dengan beberapa ciri seperti ini, yaitu dia sangat menghormati Tuhan. Itu terlihat dari bagaimana dalam kesehariannya dia selalu berhati-hati dalam bertutur kata, dan juga dia selalu taat beribadah. Dia selalu tahu bahwa hidupnya itu adalah karena kemurahan Tuhan, sehingga dia selalu respect dan dia selalu menjaga sikap dirinya untuk terus menjadi pribadi yang baik gitu, karena dia tidak mau melakukan sebuah kesalahan yang mungkin akan menyakiti hati Tuhan, atau juga dia tahu dia tidak ingin menyakiti hati pasangannya atau sesamanya. Lalu ciri yang kedua adalah dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kalau teman-teman melihat satu sosok pribadi yang dia selalu bilang bahwa ya, segala kehidupan ini sebenarnya bukan karena kekuatanku, tapi semua karena kekuatan Tuhan aku bisa begini. Atau dia suka bilang bahwa semua apa yang boleh aku terima di hidupku semua karena anugerahnya. Itu adalah salah satu ciri di mana ia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Hidupnya sungguh terpaut, sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga dalam segala hal dia sangat penuh syukur. Dia pribadi yang penuh sukacita. Dia juga
sangat menikmati kehidupan ini, karena hidup ini dia tahu bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan baginya. Lalu juga bagaimana itu pribadi yang akan takut akan Tuhan, yaitu dia juga menjadi pelaku dari firman Tuhan. Jadi mungkin kita masing-masing kan juga suka bersaat teduh dengan kita membaca kitab suci, membaca firman, tapi tentu di firman itu banyak sekali apa yang Tuhan pesankan kepada kita untuk melakukan hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, untuk tidak melakukan hal yang tidak baik atau tidak melakukan hal-hal yang salah atau memperburuk hidup kita. Nah, itu dia lakukan dengan serius. Dia sangat berhati-hati dengan hidupnya. Bahkan dia lakukan semua apa yang dipesankan ya dalam firman itu untuk dia menjadi pelaku firman. Walaupun memang kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan semua perbuatan di firman itu yang 100% ya, tapi dia menyadari bahwa dia juga manusia yang penuh kelemahan, sehingga dia akan sangat berhati-hati dan terus mengandalkan kekuatan Tuhan untuk dia terus belajar menjadi pribadi yang baik. Lalu bagaimana ya kita bisa tahu bahwa dia juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yaitu hidupnya semua dia berfokus kepada Tuhan. Dalam segala hal dia jadikan Tuhan itu adalah fokus atau prioritas di kehidupannya. Apapun mungkin kesehariannya dia menyita kesibukan atau apapun yang dia lakukan, tapi dia tidak pernah lupa untuk selalu datang kepada Tuhan, baik dalam doa-doa dia, baik dalam saat teduh dia, ya. Jadi dia benar-benar membina hubungan intim, hubungan baik dengan Tuhan, sehingga kita mungkin tahu bahwa kalau kita ketemu satu pribadi yang dia kok rajin beribadah, dia rajin berdoa, rajin bersaat teduh, tapi bukan hanya seperti rajin rohaninya saja tapi tidak melakukan, tapi dia juga melakukan sesuai dengan apa yang dia imani. Itulah dia pribadi yang takut akan Tuhan. Dan tentunya pribadi inilah yang luar biasa, yang kalau kita ingin ya jodoh dari Tuhan, kita harus cek and recheck nih teman-teman, apakah dia juga pribadi yang takut akan Tuhan. Dan tentunya kita jika ingin jodoh terbaik dari Tuhan, ya kita harus juga belajar untuk menjadi juga pribadi yang takut akan Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang respect, hormat, kagum akan Tuhan, sehingga kita terus belajar untuk menempa diri kita untuk hidup kudus, hidup baik, hidup dalam kebenarannya, dan juga tentunya dalam membina hubungan nanti pun saling menjaga sampai nanti yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, kita tetap menjaga kebaikan-kebaikan itu. So, poin pertama, apakah dia jodoh dari Tuhan, atau apakah aku ini pribadi yang pantas untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan? Yaitu satu, ia atau aku adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. Apakah dia jodoh dari Tuhan, atau apakah aku juga pantas mendapat jodoh dari Tuhan? Yaitu ia atau kita harus menjadi pribadi yang penuh kasih. Mengapa kasih? Karena Allah adalah kasih, karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga jodoh yang dari Tuhan. Dan apakah kita juga ingin mendapatkan jodoh dari Tuhan? Kita harus punya satu hal ini, yaitu kasih. Kasih itu tentunya adalah ciri atau pondasi yang utama, yang tidak bisa dibuat-buat atau tidak bisa diada-adakan gitu. Kita tahu bahwa itu murni dari hati kita terdalam. Tapi itu juga kita mau lihat dari bagaimana sikap, perkataan, atau perbuatan atau karakternya, apakah mencerminkan kasih itu. Nah, kita mau sedikit mengulas nih, bagaimana sih pribadi yang penuh kasih itu. Dan kita juga mau belajar gitu, agar kita juga menjadi pribadi yang penuh kasih. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa ciri atau patokan ya, untuk kita mau belajar jadi pribadi yang penuh kasih, atau kita mau tahu apakah dia jodoh yang baik yang dari Tuhan, yang pastinya penuh kasih. Kita tahu bahwa kita sering dengar kasih itu adalah ramah. Ramah itu di sini adalah kasih itu murah hati. Murah hati itu bagaimana? Bukan hanya bagaimana kita memberikan diri kita yang terbaik, tapi untuk hal-hal keseharian atau untuk hal-hal yang sederhana, kita selalu melakukan sesuatu atas dasar kasih.
Mungkin yang paling sederhana ya, yang sehari-hari kita bisa lakukan atau kita bisa melihat apakah dia melakukan itu, yaitu misalnya kita sering senyum, sering menyapa ya, menyapa duluan dengan senyum gitu tanpa kita harus menunggu untuk disapa gitu ya. Senyum itu kan orang bilang ibadah. Senyum itu bisa merubah apa tuh katanya hari hujan menjadi indah secerah pelangi katanya. Nah itulah, kalau kita lihat seseorang gitu membawa kasih itu, pasti di dalam wajahnya, di dalam penampilannya dia selalu membawa senyum. Dia selalu membawa sukacita yang itu sebagai tanda dia kasih kepada kita. Dan kasih itu juga tidak mau menyakiti dengan sikap kita, seperti kita tidak ramah, atau mungkin kalau orang bilang jutek ya, kalau misalnya kadang ada mungkin tipe wanita atau juga nggak sedikit pria gitu yang jutek ya bawaannya, atau cynical, atau kalau bicara itu tidak ramah gitu. Itu bukan kasih. Sehingga kalau dia pribadi yang penuh kasih, maka dia akan hidupnya penuh dengan keramahan, penuh dengan senyum, dan itu dia tunjukkan dalam setiap sikap dan perbuatannya. Selain itu juga dia dalam berkomunikasi ya, apakah berkomunikasi dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang respect terhadap kita gitu. Kalau dia pribadi yang penuh kasih, dia akan sangat menjaga komunikasinya dengan baik. Dia akan selalu mau hadir ya, memberikan dirinya baik melalui komunikasi telepon atau hadir juga di tengah kesibukannya untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita, dan dia akan hadir dengan sikap yang lembut dan yang baik ya tentunya, karena dia pribadi yang penuh kasih. Lalu apalagi kasih itu? Kasih itu sabar. Tapi sabarnya itu bukan hanya sekedar sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Memang ya, kalau memang kita di dalam kehidupan ini harus bertemu dengan begitu banyak persoalan, baik persoalan dari hubungan kita dengan dia atau dari persoalan luar, tentunya itu menyita sekali kesabaran kita. Tetapi orang yang penuh kasih atau kasihnya sungguh berakar di dalam Tuhan, dia akan mau untuk terus sabar gitu. Dia akan mau terus membuka hatinya, legowo, lalu juga memberikan dirinya untuk bagaimana, untuk supaya masalah-masalah yang ada pun bisa diselesaikan dengan baik, tentunya dengan pasangannya. Sehingga dia tidak menyerah, dia tidak kita ketemu masalah lalu dia merasa sudahlah gitu, atau stop, aku mundur saja, tidak. Tapi dia terus sabar untuk menanggung segala sesuatu sehingga bisa tercapai tujuan berdua yang baik. Itulah salah satu ciri kasih, ia sabar menanggung segala sesuatu. Lalu yang bagaimana lagi kasih itu? Kasih itu juga tidak cemburu. Tidak cemburu di sini adalah salah satunya mungkin dia tidak berpikir negatif tentang kita atau tentang pasangannya, dan dia juga tidak posesif ya, tidak mengekang kita, tidak menuntut kita. Sehingga kadang kalau kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang posesif gitu, hidup kita jadi tertekan, kita seolah tidak bisa merasakan ketenangan dalam hubungan itu. Tetapi orang yang penuh kasih, dia tidak akan posesif, dia tidak akan cemburu, dia tidak akan menekan kita. Lalu dia juga tidak pemarah, tidak menjelek-jelekkan kita atau mengungkit-ungkit sesuatu, atau intinya di dalam sikap-sikap dia tidak mau menyakiti kita. Bahkan kasihnya itu tidak pernah berubah atau berkesudahan, walaupun begitu banyak mungkin keburukan kita atau kelemahan yang ditemui di dalam kita atau masalah-masalah di dalam hubungan, tapi dia tidak pernah menyerah. Itulah kasih. Sehingga kalau kita mau tahu apakah dia jodoh dari Tuhan, dan ya kiranya kita juga menjadi jodoh yang pantas bagi seseorang di luar sana yang terbaik ya, yang dari Tuhan, kita harus punya kasih. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, apakah benar dia jodoh dari Tuhan, dan bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang juga ya jodoh terbaik bagi seseorang di luar sana. Ya, yaitu adalah bersamanya ada rasa tenang dan damai sejahtera. Bagaimana itu bahwa kalau jodoh dari Tuhan itu pasti ada rasa damai, rasa tenang saat kita bersamanya. Karena kita tahu
Selain Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kedamaian. Dia selalu memberikan hal-hal yang baik, ya. Dan kita tahu bahwa saat kita bertemu dengan jodoh dari Tuhan, pasti kita juga akan merasa seperti sejuk kalau deket Dia, tenang, damai gitu. Walaupun memang sebenarnya kehidupan ini penuh dengan ups and down yang luar biasa, yang nggak akan ada habisnya masalah, tetapi tetap bersamanya itu tetap segala halangan, rintangan, persoalan bahkan ya bisa kita hadapi dengan sama-sama tetap tenang, tetap membawa misi damai ya, sehingga semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa terselesaikan dengan baik. Tidak harus dengan marah atau tidak harus dengan menyalahkan gitu, tapi dengan kasih tadi Dia mau hadir untuk menyelesaikan setiap konflik atau masalah yang ada bersama kita, sehingga kita tetap rasanya tuh tenang dan damai. Bukan saja hanya pada saat bersama kita, pada saat Dia tidak bersama kita pun kita bisa rasakan apakah hati kita tenang, apakah hati kita ada kayak ketakutan atau kekhawatiran atau kecurigaan ya. Tapi kalau kita merasa hati kita ini tenang, damai, walaupun mungkin kita tidak sedang bersama Dia, itu berarti Dia membawa sebuah rasa bahwa kita bisa percaya kepada Dia. Dia bisa menjaga dirinya, Dia bisa menjaga cintanya buat kita. Kita bisa mempercayakan hati kita kepadanya. Dan kita juga bagaimana untuk menjadi pribadi yang membawa damai itu, atau Dia adalah juga bersamanya kita merasa damai. Ya tentunya kita juga tidak perlulah apa-apa tuh selalu dibawa emosi atau dibawa judes atau jutek atau dibawa marah atau apapun gitu. Kita bisa lah segala sesuatu itu dibicarakan dengan baik. Dan kalau kita bersama pribadi yang tenang, pasti semua akan baik-baik saja. Asal satu hal, bahwa kita harus mau saling terbuka, dan dia juga menjadi pribadi yang terbuka untuk membicarakan segala sesuatunya untuk membawa hubungan itu ke arah yang lebih baik. So kalau dia jodoh dari Tuhan, kita mau lihat, kita mau rasakan apakah bersama Dia kita merasa damai, tenang, dan juga bahagia. Nah sekarang kita mau masuk ke poin yang keempat, apakah dia benar-benar jodoh dari Tuhan, dan bagaimana supaya kita juga menjadi jodoh terbaik bagi seseorang di luar sana, yaitu bersamanya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik tentunya kita sudah hadir dengan segala kebaikan-kebaikan kita yang kita boleh belajar di sepanjang hidup kita. Tapi saat kita bertemu dengan jodoh dari Tuhan, maka kita akan kebaikan-kebaikan yang sudah ada akan bertambah-tambah lagi, bukan malah berkurang atau hilang. Misalnya contohnya, dulu kita rajin ya, sekarang ya lebih rajin. Dulu kita banyak senyum, sekarang lebih banyak senyum. Dulu kita nggak pemarah, ya sekarang justru lebih sabar. Nah, itulah kalau kita bertemu dengan jodoh dari Tuhan, karena Dia selalu hadir untuk membawa kebaikan bagi hidup kita. Bahkan kita mau saling belajar untuk berproses, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik satu sama lain. Tapi kalau kita ketemu dengan satu pribadi ya, kalau kita lagi tanya dia jodoh dari Tuhan nggak ya gitu, tapi kok bersama dia kita malah berkurang tuh kebaikan-kebaikan yang kita sudah ada selama ini. Misalnya yang dulu rajin sekarang malas, yang dulu sabar sekarang lebih emosional, yang dulu tidak pernah marah sekarang dikit-dikit marah, yang dulu bahagia sekarang tertekan. Nah itu bukan jodoh dari Tuhan, karena kalau jodoh dari Tuhan tentunya hal-hal itu tidak akan terjadi, karena bersamanya kita akan justru saling belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih baik lagi juga tentunya satu hal, yaitu bagaimana bersama Dia maka kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Yaitu tentunya kita tahu bahwa kalau jodoh dari Tuhan, tentunya Dia juga yang akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Tentunya Tuhan ingin kita bersama dengan orang yang bisa berproses bersama gitu, dibentuk bersama oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan menjadi pribadi yang terbaik untuk satu sama lain. Sehingga salah satunya juga dari bagaimana kalau kita bersama Dia, kita juga menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Saat kita berdua menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, kita mau bertumbuh bersama, bahkan kita mau melakukan hal-hal kebaikan bersama, itu luar biasa yang akan membuat hubungan ini lebih baik dan indah ke depannya, dan tentunya lebih solid. Nah, salah satu ciri apakah dia jodoh dari Tuhan adalah
bahwa bersamanya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Sekarang kita ke poin yang kelima, apakah dia benar jodoh dari Tuhan? Kita mau tahu apakah benar. Cirinya adalah dia selalu hadir dengan rasa sayang. Kenapa? Itu tadi, kalau jodoh dari Tuhan berarti dia membawa karakter atau membawa sifat-sifat yang dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Jadi pada saat dia hadir, dia selalu maunya membawa rasa kasih itu, rasa sayang itu kepada kita. Yang tentunya bukan hanya lewat perkataan ya, tapi juga lewat sikap dan juga perbuatan kita. Dan tentu untuk hal yang lebih besar adalah bagaimana dia mau terus berjuang, dia mau rela berkorban gitu untuk kebahagiaan kita. Bahkan dia akan melepaskan segala macam egonya atau kehendak dirinya demi dia mau menyatukan visi misinya bersama kita, dan kita menjadi bahagia karenanya. Kita menjadi maju, bertumbuh saat kita bersama dia. Dan di dalam kesehariannya, bahkan di dalam membina hubungan, dia selalu berusaha untuk apa-apa dia lakukan dengan rasa kasih sayang. Jadi dia tidak mau menyakiti, baik dengan sikapnya atau perkataannya. Dia tidak mau menyakiti dengan perbuatannya, baik yang di depan kita ataupun di belakang kita. Dia akan mau selalu jujur, dia akan mau selalu menjaga kepercayaan dengan baik, dengan kesetiaan gitu. Itulah bagaimana kita mau tahu apakah dia jodoh dari Tuhan pada saat kita merasakan bahwa ia adalah pribadi yang selalu mau menyayangi kita, mengasihi kita, mencintai kita, bahkan taking care kita, bukan hanya dari perkataan tapi dari sikap dan juga perbuatannya, untuk bagaimana memperjuangkan untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan berdua. Oke, sekarang kita tiba pada poin yang keenam, apakah dia jodoh dari Tuhan, dan apakah kita juga akan menjadi jodoh yang terbaik bagi seseorang di sana yang dari Tuhan, yaitu seiman. Seiman di sini teman-teman bukan bicara tentang harus beragama, tentang hal agama atau apapun, tapi lebih bagaimana kita bertemu dengan pribadi yang mempunyai iman yang kokoh. Dan tentunya saat memang itu jodoh dari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mempertemukan sebuah iman yang sama gitu ya. Agar apa tujuannya? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh bersama di dalam iman tersebut, bersama jodoh kita tersebut. Saat kita seiman atau memiliki iman keyakinan yang sama, tentunya disitulah kita bisa sama-sama belajar tentang kebenaran, tentang pemahaman, tentang segala hal dalam pemahaman yang sama, ya. Pemahaman yang sama itu akan menghantar kita berdua untuk kita bertumbuh ya dalam iman kita, dalam pengertian kita tentang kehidupan, tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal kebijaksanaan ya tentunya. Dan pada saat kita bertemu dengan jodoh yang seiman, maka kita bisa bertumbuh bersama dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang memperbesar iman kita bersama, misalnya beribadah bersama, berkomunitas bersama, lalu juga bersaat teduh bersama, bahkan bersharing tentang kebaikan Tuhan bersama dengan bahasa yang juga sama. Dan tentunya saat kita bertemu dengan jodoh dari Tuhan, kita pasti punya sebuah cita-cita untuk membangun keluarga. Nah, keluarga itu harus diberikan fondasi yang kuat, yang kokoh, yaitu dengan iman. Dan tentunya dengan iman yang sama kita akan bisa membuat fondasi itu lebih kokoh lagi, karena kita punya pemahaman yang sama di situ. Dan juga pada saat nanti kita mau membangun, seperti kita membangun rumah ya, kita sudah membangun fondasinya dengan iman, kita juga mau bertumbuh dalam iman tersebut agar bisa menjadi tonggak atau menjadi kekuatan ya bagi perjalanan nanti berkeluarga pada saatnya nanti. Jadi kalau kita bertemu apakah dia jodoh dari Tuhan, kita ada keyakinan, ada rasa bahwa memang betul dia jodoh dari Tuhan adalah jika ia seiman dengan kita. Nah, itulah sahabatku, sahabat Bude, sharingku kali ini di The Ring. Apakah dia jodoh dari Tuhan, atau apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk sebaik-baiknya jodoh yang dari Tuhan itu, dengan beberapa
hal yang saya bahas tadi kiranya itu boleh menjadi berkat buat teman-teman semua untuk ya kita bawa dalam doa ya, juga terus berusaha membuka hati untuk akhirnya suatu saat dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Dan tentunya yang terbaik yang kita lakukan sembari menanti adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, dan juga mengindahkan hidup kita ya dengan poin-poin tadi sehingga kita pun layak untuk mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Sekian dulu Dering kali ini, dan kiranya sehat-sehat dimanapun berada, dan sampai jumpa lagi di Dering selanjutnya. Ingat selalu, jangan lupa bahagia dan tebarkan cinta.